Sejumlah pemain Indonesia seperti Oh, Justin Leo Hubner, Romeni. Tom Haye hingga Ole Romeni sudah terlihat Wih, sudah sampai di yuk, Australia kita terlebih tengok dulu dahulu. guys, siapa-siapa ini. Menariknya kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh sejumlah fans Indonesia yang mengatasnamakan Garuda Australia. Dan hari ini kemungkinan sejumlah pemain seperti Jay Itzas, Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, semakin hari semakin mendebarkan guys perlawanan di antara timnas Indonesia melawan Australia. Ada sudah pemain kesemuanya berdatangan berbondong-bondong ke Sydney, Australia, disambut oleh fans fanatik supporter timnas Indonesia. Ini yang bikin semangat ini guys. Kalau ada pendukung, kalau ada fans yang datang, sebenarnya itu yang bikin memberi semangat kepada setiap pemain yang datang ke Sydney ini juga. Dan satu suasana baru ini yang mungkin baru ditemui oleh pemain-pemain baru kayak Dean James, Joy Pelupasi, Emil Audiro, melihat bagaimana fans Indonesia ini ada di mana-mana. Ini yang mungkin suasana ini baru mereka dapati apabila mereka menyarung jersey timnas Indonesia, memakai jersey timnas Indonesia itu, barulah mereka rasa euforia sebegini. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Joy Pelupasi mengatakan, serius ini bikin merinding, sambutan hangat di bandara Sydney dimerahkan fans Garuda. Wah, ini baru di bandara guys, belum lagi main di stadion nanti. Apa yang akan berlaku kalau main di stadion nanti? Sudah tentu merah putih itu akan gemuruh di stadium Sydney itu. Karena stadium Sydney ini hanya 45,000 ya penonton yang bisa hadir memenuhkan stadium itu, dia punya kapasitas ya. Jadi kalau 45,000 itu sedikit ketimbang dengan GBK, ada lebih 70-80 ribu ya, hampir separuh ya keluasan stadium GBK ketimbang dengan stadium di Sydney Australia ini. Jadi ini tidak lagi menggambarkan suasana dalam stadion yang sebenar kalau di Sydney ini. Tapi kalau main di GBK nanti, Joel Pelupasi, Dan James, Emil Audiro ini akan merasa suasana itu. Kalau Ole Romeni dia sudah pernah melihat yang ketika Indonesia lawan Jepang di GBK, bagaimana suasananya. Ole Romeni sudah merasai bagaimana suasana di dalam stadion itu. Oke guys, kita reaksi dulu, kita nonton dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan reaksi lagi lebih detail terkait dengan suasana fans Indonesia ini yang memberi dukungan terus ke Sydney Australia. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. sejumlah pemain Indonesia seperti Justin Hubner, Tom Haye hingga Ole Romeni sudah terlihat sudah sampai di Australia terlebih kita tengok dulu guys, siapa-siapa ini. Menariknya kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh sejumlah fans Indonesia yang mengatasnamakan Garuda Australia. Dan hari ini kemungkinan sejumlah pemain seperti Jay Itzas, Joy Pelupasi hingga deretan pelatih yang terbang dari Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama ketika mendarat di Australia. Dan di laga versus Australia besok, diperkirakan bakal ada banyak supporter timnas Indonesia dari berbagai daerah yang akan beraliansi mendukung langsung di Sydney. Tentu saja ini cukup membuat panitia merasa ketar-ketir, sebab bisa jadi apa yang dialami Arab Saudi ketika menjamu Indonesia di Jeddah bakal terulang. Tom Haye tadi guys, mantap lah sambutan hangat fans Garuda buat merinding para pemain timnas. Mantap. Shandy Walsh, Rizky Ridho. Ada banyak juga ya fans Indonesia di situ di bandara. 2025, Sydney Football Stadium yang menjadi tempat pertempuran antara timnas Indonesia menghadapi Australia bakal dimerahkan oleh ribuan supporter Garuda yang berbondong-bondong mengisi bangku penonton. Tentu ini bukan hanya sebuah hayalan, saat menurut info yang berkembang, ribuan tiket untuk para penggemar timnas di Stadion Sydney telah ludes terjual. Ya, La Grande dan ratusan fans lain akan beraliansi dan sudah sangat siap untuk membuat tribun di Sydney Stadium memerah.
Memang kabarnya Indonesia akan dapat jatah sekitar 5.000 tiket. 5.000 tiket bukan ya. tak mungkin apa yang terjadi di Arab ketika banyak fans timnas yang ternyata menyamar sehingga tahu-tahu jumlahnya bertambah. Ya, itu bisa saja. Dan semisal kalau itu terjadi, beneran asli, pusing tuh panpelnya. Karena sekali lagi, fans Indonesia yang terkenal sangat militan dalam memberikan dukungan. Selain memerahkan Sydney Stadium, mereka juga nggak akan berhenti untuk bernyanyi sepanjang pertandingan. Ya. Oh, ini saya ada di sini. Indonesia lawan Australia nih. Saya menonton di stadion ini. Mantap. Waktu ini, woi. Kenangan lah kan, kenangan. Dapat ke GBK pertama kalinya. Memang luar biasa guys, luar biasa. Di dalam stadion yang dipenuhi oleh 80.000 ya. 70.000 lah, 70.000 lebih ke 80.000. Tapi itu sudah cukup ya untuk kita merasakan suasana itu. Sementara itu, omong-omong soal militansi dan loyalitas fans Indonesia, baru-baru ini para pemain Indonesia dibuat kagum dengan sambutan hangat fans Garuda di Bandara Australia. Pemain-pemain seperti Ole Romeni, Nathan John, Tom Haye, Ole Romeni, Nathan Joe, Marcelino Ferdinand, dan juga Ivar Jenner ya yang itu. 4 orang pemain. Kalau Marcelino memang dia sama-sama dengan Ole Romeni daripada Oxford United kan. Nathan Joe dengan Ivar Jenner mungkin juga sama. Mantap. Macam kelihatan di situ. Bung Harpa dia gitu. Macam ya. Haye hingga Justin Hubner sudah terlebih dahulu tiba di Indonesia. Tampak bahagia ketika disambut oleh sejumlah fans Garuda di Belanda. Dan melihat hal itu membuat pemain-pemain anyar seperti Joe Pelupasi, Dean James, Emil Audero, serta sejumlah pemain baru Indonesia juga mengaku tak sabar untuk segera menginjakan kakinya di Australia. Mereka juga nggak sabar melihat antusiasme luar biasa dari fans Indonesia yang menetap di sini. Menariknya lagi, tak hanya Australia, euforia penggemar timnas untuk memberikan dukungan langsung pada tim Garuda juga menggila saat timnas main di kandang. 5 hari setelahnya saat menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, stadion sudah dipastikan full saat PSSI secara resmi telah mengeluarkan pengumuman sold out sejak 8 Maret 2025. Sebagai info, PSSI membuka penjualan tiket awal pada 4 Maret dan kurang dari 24 jam habis. Tiket itu telah habis. Selanjutnya pada 7 Maret tiket tambahan dibuka dan ludes lagi. Sebagai info, kapasitas GBK nanti akan berkisar 60.000 sampai 70.000 kursi terisi penuh. Dan ini akan membuka peluang untuk pencahaya rekor penonton di kualifikasi Piala Asia. Tentu saja ini akan disambut penuh sukacita oleh para pemain Indonesia, terkhusus para pemain baru yang akan merasakan kegilaan fans Indonesia yang sesungguhnya. Semangat Garuda. Martin Paes, ini seperti pertandingan final. Martin Paes sendiri sempat dibuat kagum ketika menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia di King Abdullah Stadium beberapa bulan yang lalu. Dan kini saat melihat antusiasme fans Indonesia di Australia, membuat dirinya merasa kalau pertandingan Indonesia versus Australia serasa laga final. Dia juga berjanji untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan, meski dia sendiri akan menjadi kloter terakhir karena akan menjalani penerbangan paling lama sendiri. Seperti kita tahu kalau Martin Paes harus menempuh hampir 24 jam penerbangan dari Dallas ke Australia. Jelas ini akan sangat menguras tenaga, tapi Paes tetap bersemangat untuk memberikan yang terbaik di atas lapangan. Rasanya seperti tidak nyata ketika saya mencoba lapangan, ternyata sudah ada sekitar 30.000 supporter Indonesia di tribun. Saya terkesan dengan itu. Dan begitu lagu kebangsaan dimulai, saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu dari tribun tandang. Itu luar biasa, sangat berarti untuk saya dan membantu saya untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Saya harus membuat para supporter, keluarga saya dan semua orang bangga. Ucap Paes dilansir dari akun resmi FC Dallas. Fans Garuda optimis Indonesia bisa amankan poin di kandang Kanguru. Kehadiran pemain keturunan seperti Jaitsas, Marcel Gers, Ragnar Oratmangun, dan yang terbaru ada Ole Romeni, Emil Audero, Joe serta Dean James diyakini dan terbukti telah meningkatkan kualitas tim. Pemain-pemain ini membawa pengalaman dari liga top Eropa seperti Serie A dan Eredivisie yang sebelumnya sulit dijangkau pemain lokal. Nah, di sini supporter terpikat oleh tim impian ini. Mereka penasaran melihat aksi pemain diaspora secara langsung, terutama di laga kandang seperti melawan Bahrain yang membuat tiket ludes dalam hitungan jam.
Mereka juga kini cukup percaya diri dengan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski kita semua tahu kalau Australia adalah salah satu tim yang paling kuat dan menjadi langganan Piala Dunia, namun sekarang nggak peduli karena kita juga punya skuad yang jos gandos. Dan mereka percaya bahwa pertandingan 20 Maret nanti bakal menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia. Indonesia butuh adaptasi dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Nama yang dipanggil Tony Popovich, ada 9 pemain berbeda dari skuad di match di November yang tentu saja diakibatkan karena pemain inti cedera. Dan dari 9 nama yang ada, 4 pemain statusnya adalah debutan, yang mana mereka adalah Nektarios Triantis, Kai Trewin, Alex Grant, dan Ryan Tick. Nah, salah satu yang jadi sorotan utama jelas masuknya nama Alex Grant. Hal ini lantaran dia ini baru punya peluang menjalani debut bersama timnas Australia di usia 31, serta merupakan pemain liga lokal dari Sydney FC. Dan jika dilihat secara keseluruhan, nama-nama yang dipanggil harusnya kita bisa percaya diri, walaupun kembali lagi gak boleh meremehkan. Karena Indonesia pun sejatinya juga punya masalah lain, yakni soal waktu berkumpul yang mepet, serta adanya adaptasi dari pelatih baru. Jadi boleh dibilang pertandingan nanti akan berjalan cukup alot dan wajib untuk dinantikan. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan sambutan luar biasa dari fans Indonesia akan membuat para pemain kita semakin terpacu. Karena bagaimanapun, peluang itu masih ada untuk bisa amankan 1 tiket ke Piala Dunia. Dan melihat sikon yang ada saat ini, kok eman-eman kalau nggak dieksekusi sebaik-baiknya. Oke guys, satu kelebihan timnas Indonesia ini ialah Indonesia punya fans ataupun supporter yang sangat luar biasa. Di mana-mana timnas Indonesia itu bermain, ada saja dia punya fans dan juga supporter itu datang memberi dukungan, semangat kepada pemain, memberi motivasi. Jadi ini jelas guys, ini jelas bahwa fans Indonesia ini bukanlah sembarangan ya. Mereka punya Ultras Garuda, mereka punya La Grande, mereka punya fans-fans yang tegar, yang bisa kemana saja Indonesia bermain, mereka pasti akan datang ke stadion itu. Tidak kira lah dia di Arab Saudi kah, di Jeddah kah, di Bahrain kah, di China, di Australia, itu pasti ada fans-fans Indonesia. Kenapa? Karena semua fans-fans ini bersatu, itu yang paling poin pentingnya, bersatu untuk mendukung setiap apa saja yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Karena ini adalah peluang, satu-satunya peluang untuk ASEAN ini dilihat secara lebih besar, global secara keseluruhannya apabila Indonesia ini dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi inilah peluangnya. Di tahun ini apabila 4 laga ini diselesaikan oleh timnas Indonesia dan hasilnya Indonesia memperolehi kemenangan. Ayo guys, ayo kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia pada 20 Maret lawan Australia ini. Semoga Indonesia akan memperolehi keajaiban. Dan kalau melihat daripada segi materi pemain tadi, ya kita tahu Indonesia punya peluang untuk menang, punya peluang untuk mendapat 1 poin juga. Dan kalaulah Indonesia dapat kuasai permainan, dapat kuasai lapangan, dapat kuasai stadion dengan kehadiran fans Indonesia itu, kemudian atmosfernya juga Indonesia kuasai, sudah tentu hasilnya pun akan lebih menarik, akan lebih baik untuk Indonesia. Mungkin itulah kejutan yang akan kita nantikan guys. Kita bukan terlalu jumawa ya, tidak. Dan kita juga tidak merendahkan Australia. Tetapi dari segi materi pemain, dari segi jajaran kepelatihan, dukungan fans, itu sebenarnya semaksimal mungkin sudah cukup membuktikan bahwa timnas Indonesia ini pemain-pemainnya pun sudah siap sedia sebenarnya untuk memperolehi satu keajaiban pada malam 20 Maret melawan Australia ini. Saya punya penny optimis pun, saya punya target lah. Saya punya target itu Indonesia akan mendapat poin pada malam itu. Tapi sama ada 1 poin ataupun 3 poin. Itu tergantung kepada kesungguhan pemain dan bagaimana mereka mencipta peluang-peluang yang ada untuk dapat cetakan gol. Dan saya juga
targetkan, saya juga memprediksi Oli Romini ini akan mencetak 1 gol ya. Ini saya punya prediksi. Oli Romini akan mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan semua percaturan daripada Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihannya itu untuk taktikal yang ala-ala Belanda itu akan muncul pada malam lawan Australia itu. Oke guys, mungkin kalian juga tidak sabar ya menunggu perlawanan ini. Semoga kalian juga memberikan doa-doa yang terbaik di bulan Ramadan ini, dan adalah doa-doa kita ini yang mungkin dimakbulkan untuk kemenangan kepada Indonesia nanti guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri juga guys ya. Kalian boleh komentar, bisa komentar di ruang kolom di bawah untuk berkongsi info yang menarik daripada kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.